acara pada malam hari ini. Mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan arahan bimbingan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini oleh keynote speaker kita, yaitu oleh Bapak Dr. Irhamni MAG. Kepada Bapak disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Insyaallah terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Oke. Baik, hamdan wa syukranillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kepada Rabbi yang dalam hari ini setelah Ramadan ya, kita dapat jadi tidak mungkin kembali mengkaji dan saling belajar, khususnya kurikulum merdeka. Muhammadiyati SPD, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Senudun ya Pak ya. So ini semua English teacher lah semuanya ya Bu Susi ya. Bu Curafika bahasa Inggris juga ya. Iya ternyata. Penghormatan pertama saya sampaikan kepada Bapak Agus Azhari SPD, guru SMA Negeri 1 Pringgabaya, Lombok Timur, Provinsi NTB. Saya ke Lombok Timur yang belum Pak. Ya, negeri 1000 menara ya Pak ya. 1000 masjid. 1000 masjid. Soalnya saya selalu terpukau dengan ayam taliwang. Jadi biasanya di Lombok Barat dan Mataram saja. Tapi ini insya Allah kalaulah tidak saya ke Lombok kembali, insya Allah Pak Agus Azhari malam ini sudah sampai ke Aceh. Dan insya Allah suatu saat, sudah ke Aceh Pak Agus Azhari? Ya. Sudah pernah ke Aceh Pak? Belum. Mudah-mudahan kalau ada nasib ya kita bersua di sana. Iya Bu Susi, silakan ada kesempatan nanti kita undang Pak Agus Azhari secara fisik ya Pak. Terima kasih Pak Agus Azhari yang telah mau berbagi dengan kami tentunya tentang berbagi praktik baik di platform Merdeka Mengajar. Dengan kapasitas Bapak juga sebagai kontributor perangkat ajar di PMM ya Pak, dan itu menjadi salah satu topik yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lalu. Dulu di mana perangkat ajar itu ketika kami ambil dari bukan karya kami itu ilegal, tetapi gara-gara kurikulum Merdeka itu menjadi legal ya Pak. Dan ini tentu adalah salah satu dari karya-karya Bapak Agus Azhari, Bu Susi dan teman-teman kontributor dari perangkat ajar. Dan yakinlah bahwa itu bagian dari amal jariah ya Pak, yang tidak akan terputus balasan-balasannya, dan Allah janjikan bahwa itu adalah para pewaris surga. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan terima kasih selanjutnya kepada Ibu Happy Alfani Mendro Pak SPD. Apa kabar Ibu, sehat Bu? Sehat Pak. Iya, dari nama Ibu ini sudah happy selalu, kemudian Ibu Fani selalu ya, sudah bahagia, dan Ibu itu juga membuat orang lain bahagia ya Bu. Terima kasih. Saya sempat nonton YouTube Ibu tadi ketika masih pendidikan calon guru penggerak, dan saya juga menarik bahwa saya yakin dengan kemampuan Ibu nanti akan bisa membawa teman-teman di Aceh Utara khususnya dan di dalam webinar ini untuk kemudian memahami lebih jelas tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif baik khususnya di anak-anak, juga bagaimana kemudian guru-guru bisa membuat suasana kelas itu lebih positif ya Bu ya, lebih positif berpikirnya, kemudian bagaimana mereka mendapatkan hak-hak anak seperti itu, bagaimana juga kemudian paradigma anak itu dirubah bahwa kita ini untuk baik itu perlu bersama-sama, nggak bisa sendiri. Nah itu insya Allah nanti saya yakin Bu Happy Alfani Mendrova ini
akan mengajari kita semua. Mendrova itu menarik buat saya, Bu, karena teman saya juga Zul Asfi Mendrova juga. Kemudian juga saya punya banyak teman yang Zebua juga, Bu. Kemudian juga guru saya, salah seorang direktur sekolah di Lok Sumawe sekarang, Bu, itu adalah putra Nias terbaik yang kemudian hijrah ke Lok Sumawe sudah puluhan tahun. Mungkin Bapak Ibu ada pernah dengar Ustadz Hamdani Khalifah. Iya, beliau itu adalah dari Nias dan guru saya dan cukup hebat. Saya yakin Ibu Happy juga tidak kurang hebatnya daripada beliau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mau berbagi dengan kami di dalam grup webinar kali ini, dan penghormatan saya kepada Ibu Susi. Setelah perjumpaan kita salah alamat kemarin ya Bu Susi, kemudian kita jumpa lagi kemarin di Hardiknas. Ya, Bu Susi kemarin mengikuti pembekalan untuk kontributor juga ya, Bu? Kontributor PMM? Bukan, untuk ini CPP, Pak. CPP, yang, oh ya, calon guru yang dilaksanakan oleh pengajar praktik, ya. Pak. Sudah ya, selesai. Ya. Sudah selesai, dan alhamdulillah saya yakin bahwa semangat Ibu itu tidak mudah patah, walaupun ada tebing yang terjal ya, tebing yang tinggi ya, Pak. Tebing tinggi itu mengingatkan kita kepada lemang, Pak. Sorry, saya hobi makan soalnya, Pak. Ya, ya. Kemudian terima kasih Bu Susi, jangan menyerah. Kemudian Ibu Curafika Husna, terima kasih, nanti akan menggait nama Ibu itu cukup terkenal di Aceh Utara, insya Allah ya. Karena istri saya menyebutkan Ibu Curafika, ya, sesama grup penggemar bahasa Inggris ya, Bu. Dan kali ini tentu kita akan fokus kepada Pak Muhammad Yani. Ini belum menjadi guru bahasa Inggris juga di kampung saya ini, Senudun. Ya, kampung saya Senudun itu Bu Fani itu sama dengan daerah Ibu, dekat-dekat pantai gitu. Ya, makanya penggemar ikan juga. Mohon maaf saya sedikit bercanda, tapi saya sedikit saja ingin menyampaikan bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu berdampak positif, sangat positif bagi pendidikan di Aceh, di Aceh Utara dan di Indonesia. Bagaimana kemudian di Lombok Timur, ya Pak. Jadi di Lombok perjalanan kita, kalau kita dari Aceh ke Lombok itu jauh sekali. Kalau PP kita butuh anggaran hampir 10 jutaan kalau sekarang. Nah, kemudian juga ke Nias, iya benar. Ke Nias juga itu negara yang cukup negeri yang cukup indah ya, dirindukan, dan itu membutuhkan perjuangan. Tetapi dengan kurikulum Merdeka akhirnya kita pinter webinar baik dengan Zoom meeting dan dengan Google Meet yang seperti ini. Nah, ternyata kurikulum Merdeka itu baik oleh para pencetus, tentu kemudian diwakili oleh Menteri kita, Menteri Mas Nadiem Makarim, itu ternyata memiliki butterfly effect yang cukup besar terhadap bukan hanya kurikulum itu sendiri, tetapi terhadap proses pembelajaran di Indonesia, baik juga dari siswa dan guru. Nah, begitu juga pada malam hari ini, bagaimana kita para pecinta kurikulum Merdeka ini ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian Pak Agus dan teman-teman lain bisa menjadi kontributor dari PMM. Seperti tadi, kalau dulu kan di file kita sendiri dan kita cetak, kita sampul dengan nama sendiri. Tetapi sekarang ternyata kita dituntun untuk bisa bersedekah ilmu. Jadinya apa yang telah kita lemparkan ke dalam PMM itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya saya yakin itu pertama mendapatkan sedekah jariah, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga dalam sesi malam hari ini nanti insya Allah Ibu Happy nanti benar-benar akan membuat kita happy. Bagaimana mengelola sekolah itu, mengelola kelas dengan happy. So when the children, our kid come to the school, they are feel happy, ya kan? Not afraid because meet the anger teacher, no, because they meet the happy teacher, a funny teacher. So I hope this meeting, this webinar for this next, make us feel that we are a blessed person to be a teacher, to make happy, to make fun,
the learning. So saya sangat bangga kepada Bapak Ibu. Insya Allah dengan apa yang telah Bapak Ibu ini akan memberi dampak yang lebih besar bagi pendidikan kita secara keseluruhan, dan pasti suatu saat kita akan dilupakan, tetapi catatan Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang telah Ibu Bapak lakukan. Semoga pertemuan kita hari ini memberi berkah, dan izin karena saya baru sampai ke rumah, saya harus beberes beberapa hal. Mohon maaf Bu Susi, Pak Yani, Bapak Ibu yang lain, saya setelah ini akan mohon izin, tapi disertai doa juga semoga jangan menyerah ya Bapak Ibu, anak-anak butuh Bapak Ibu semua. Ya, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah untuk pendidikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas motivasinya Pak Dr. Ihrami. Kalau boleh saya kutip bahwa kita tidak boleh mundur selangkah pun demi anak-anak bangsa kita, demi masa depan bangsa kita. Baiklah, selanjutnya acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Cud Rafika, itu rekan saya. Sekilas pandang tentang Bu Cud Rafika, beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 4, sekaligus beliau calon pengajar praktik Angkatan 9. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Bayu dan juga guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pemaparan materi daripada narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Cud Rafika. Kepada Ibu Cud Rafika dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Yani, dan juga salam hormat saya kepada Bapak Kabid Dikdas, Bapak Dr. Irhamni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua di sini sudah berhadir. Di sini pada komunitas yang dipandu oleh ketuanya Ibu Susi dalam menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional, komunitas kurikulum merdeka lintas provinsi mengadakan webinar series. Di sini dengan tema menjadi kontributor PMM dan menumbuhkan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung IKM. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama di sini, yaitu Bapak Agus Ajhari SPD. Assalamualaikum Bapak Agus Ajhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan guru SMA Negeri 1 Pringgabaya Lombok Timur. Beliau adalah guru PJOK dan juga beliau merupakan narasumber berbagi praktik baik pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian kontributor perangkat ajar PMM dan juga CGP Angkatan 7, ya, Pak Agus Ajhari. Kemudian di sini Pak Agus Ajhari dengan topiknya yaitu cara menjadi kontributor pada PMM. Kita lanjutkan dengan narasumber kita kedua. Selamat malam Ibu Happy. Selamat malam Bu. Ya, terima kasih. Bu Happy Alfani Medrova merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Hili Serangkai Nias, Provinsi Sumatera Utara. Bu Happy juga sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-6, di mana Bu Happy akan membawa topik kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung IKM. Nah, sebelum kita melanjutkan materi di sini pada topik pertama kepada Bapak Agus Ajhari, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kepada para peserta bahwa selama narasumber menyampaikan materi untuk memohon izin agar memutkan mikrofonnya, kemudian nanti ketika sesi bertanya boleh disampaikan pertanyaannya melalui kolom chatbox atau juga boleh men-raise hand. Jadi saya akan meminta kepada peserta nanti setelah sesi dari Bapak Agus Ajhari menyampaikan topik 1, baru kita membuka sesi pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Fani pada topik kedua. Kepada Bapak Agus Ajhari, disilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan
minal aidin wal faizin, mumpung waktunya ini ya masih suasana Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka, izinkan yang perkenalkan diri sambil menayangkan slide ya terkait dengan cara mendaftar kontributor pada perangkat ajar. Ya. Ini tidak semua bisa menjadi kontributor. Nah, sehingga ini perlu disosialisasikan ya. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah Pak Gus. Pak, sudah. Sudah Pak Gus. Nah, baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Terkait dengan kontributor perangkat ajar di PMM, sedikit bercerita terkait dengan kontributor ini. Saya termasuk adalah kontributor perangkat ajar yang pertama, di mana tadi sudah dibacakan profil Tiang ya, jadi tidak perlu lagi dibacakan, tinggal dilihat saja. Di awal tahun 2021 peluncuran sekolah penggerak ya, sekolah penggerak yaitu kurikulum Merdeka pada tahun 2021. Saya termasuk sekolah kami di sini di SMA Negeri 1 Pringgabaya adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Sehingga pada waktu peluncuran PMM atau platform Merdeka Mengajar ini, saya termasuk adalah yang mengikuti dari awal PMM. Nah, sehingga ketika ada pelatihan untuk menjadi kontributor, saya termasuk diberikan kesempatan diundang langsung untuk menjadi kontributor untuk pengembangan PMM ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menjadi kontributor, Bapak Ibu bisa nanti mengikuti ada beberapa 3 langkah ya, ada beberapa 3 langkah cara untuk menjadi kontributor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses tautan, yaitu di link di sini ada guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Di sini maka Bapak Ibu bisa langsung mendaftar gitu, baik dari institusinya langsung, kemudian bisa melalui individu ya, di sini seperti ini ya. Kita ada pilihan di sini. Pilihan untuk menjadi kontributor itu ada lewat institusi, yaitu ya sekolah kita. Kemudian bisa mendaftar melalui individu, Bapak Ibu. Nah, untuk yang institusi biasanya ini diwakili oleh operator sekolah. Nah, karena ini menyangkut institusi. Kemudian untuk yang kontributor individu, ya, ini semua kalangan bisa, baik dia dari kalangan guru maupun non guru atau widya suara bisa. Kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa ada 3 tahapan di sini. Yang pertama di institusi, ya, di sini daftar menjadi kontributor itu ada 3 ada 2 langkah di sini. Yang pertama kita harus mengikuti serangkaian proses pendaftaran ya. Ketika kita sudah langsung mendaftar, maka nanti kita akan diarahkan mengikuti pelatihannya gitu. Dulu di angkatan pertama, di angkatan saya itu langsung kita diberikan pelatihan kurang lebih 1 minggu untuk proses penguploadan mulai dari pembuatan modul itu sendiri, karena ada 3 model yang bisa diupload di PMM itu. Yang pertama perangkat ajar, yaitu modul. Yang kedua ada bahan ajar. Yang ketiga ada project, modul project gitu. Kemudian
untuk yang individu ini seperti ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah ada panduan di PMM, namun untuk lebih jelasnya saya berikan sedikit penjelasan. Kemudian selanjutnya sebagai guru atau pendidik ini tanpa mendaftar Bapak Ibu juga bisa melalui serangkaian proses melalui pelatihan mandiri Bapak Ibu. Di pelatihan mandiri itu kita harus bisa menyelesaikan beberapa topik ya. Nah, salah satunya adalah kita harus menyelesaikan topik kurikulum merdeka di pelatihan mandiri. Nah, karena saya lihat banyak di komunitas di sini di MGMP Bahasa Inggris ternyata sudah banyak juga teman-teman yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri. Terutama untuk menjadi kontributor itu adalah kita harus menyelesaikan topik kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kemudian di topik selanjutnya itu adalah di topik pelatihan mandiri yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian di sana ada proyek ya P5-nya begitu. Sehingga jika sudah kita menyelesaikan topik-topik di pelatihan mandiri, maka nanti secara otomatis kita akan bisa mengupload modul ataupun bahan ajar ataupun perangkat ajar kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, sini tahapannya adalah pastikan Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID-nya ya untuk login, karena Bapak Ibu tidak bisa mengupload perangkat ajarnya atau membuka PMM ini selain dari akun belajar ID. Namun kalau misalkan Bapak Ibu untuk nanti mendaftar menjadi kontributor ini, Bapak Ibu bisa menggunakan akun personal juga bisa. Ya, karena kemarin juga di angkatan saya bahwa saya mendaftarkan 2 akun tersebut gitu. Jadi akun belajar ID-nya dan akun personalnya. Hingga kedua akun ini bisa untuk mengupload perangkat ajar. Nah, di sini tampilan pada HP ini ya untuk platformnya. Kemudian ini ketika kita mengklik di perangkat ajar, maka kita akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Ada modul dan bahan ajar, kemudian buku, lalu modul ajar. Di sini kita bisa mencari contoh-contoh modul atau bahan ajar dari berbagai unsur jenjang. Kita bisa nanti filter misalkan dari fase A sampai fase F ya, sesuai kebutuhan, dan ini ada sesuai dengan mapel yang nanti kita cari. Nah, kemudian di sini terkait dengan kontributor tersebut. Nah, ini modul pelatihan mandiri yang harus kita selesaikan Bapak Ibu ya. Nah, kita harus pastikan menyelesaikan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu bisa langsung nanti ketika mengklik di perangkat ajar bisa melihat panduan di sini, langkah-langkahnya apa saja yang Bapak Ibu lakukan setelah proses pelatihan mandiri tersebut sudah Bapak Ibu lalui gitu. Kemudian di sini ada panduannya, bisa Bapak Ibu nanti akses di link yang tadi di awal. Nah, alurnya di sini setelah kita mengikuti pelatihan mandiri di kurikulum merdeka, topik kurikulum merdeka di sini, maka dia akan berwarna biru jika sudah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat begitu. Kemudian setelah di topik mandiri pada kurikulum merdeka, Bapak Ibu akan diarahkan untuk menyelesaikan topik yang tadi saya sebutkan bahwa perencanaan pembelajaran di topik pelatihan mandiri tersebut. Karena di sana membahas tentang RPP lah kalau bahasa dulu, sekarang kan modul begitu. Di topik itulah nanti Bapak Ibu akan mempelajari di sini proyek penguatan pelajar Pancasila untuk modul proyeknya. Bapak Ibu harus menyelesaikan topik tersebut. Baru kalau sudah semua alur yang tadi Bapak Ibu lewati, maka nanti secara otomatis
Bapak Ibu tanpa perlu mendaftar, ya, tanpa perlu mendaftar, Bapak Ibu bisa langsung diarahkan untuk menuju link tersebut ini, ya, ruang kolaborasi, untuk menerbitkan perangkat belajar atau modul ajar Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk modul ajar dan modul project kita sudah bisa pelajari banyak contoh yang bisa kita ambil dari kementerian yang sudah disediakan, ya. Kemudian di sini setelah kita menuju link tersebut, kita akan diarahkan kepada perangkat ajar di sini pada ruang kolaborasi. Nah, beginilah nanti tampilan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan 3 topik tersebut, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke laman kolaborasi untuk mengupload, membuat modul ajar tersebut. Nah, ini nanti tampilannya. Kebetulan di sini tampilan saya sendiri di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti mengklik buat modul ajar di sini. Di sini ada pilihan, ada beranda, kemudian bahan ajar. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengupload bahan ajar, tentunya nanti Bapak Ibu harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, seperti modul ajarnya, kemudian referensinya, kemudian asesmennya. Nah, semuanya sudah dipersiapkan dulu sebelum menerbitkan atau mengupload bahan ajar Bapak Ibu. Kemudian ada form-form yang ketika kita mengklik buat bahan ajar itu, ada form-form yang harus kita isi atau lengkapi begitu, Bapak Ibu. Nah, cukup sekian dari saya. Nanti untuk pengaplikasiannya, Bapak Ibu, saya bisa nanti arahkan Bapak Ibu ke ruang kolaborasi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, agar nanti Bapak Ibu tidak terbayang, oh, seperti apa begitu untuk penerbitan modul ajar kita, perangkat ajar kita. Nah, ini tampilan yang tadi di slide saya sendiri tadi. Nah, seperti ini. Ketika kita mengklik link yang tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita klik perangkat ajar. Nah, di sini. Nah, ada pilihan ketika misalkan kita mau mengupload modul ajar, bahan ajar, atau modul project, kita tinggal klik saja, ya, bahan ajar. Ya, tampilannya akan seperti ini nanti. Nah, misalkan untuk kita mau buat bahan ajarnya, kita tinggal klik buat bahan ajar. Kemudian inilah form-form yang harus kita isi, Bapak Ibu, yang tadi di slide. Nah, ini untuk informasi umum, ya. Untuk informasi umumnya, nah, kita tinggal isi judul bahan ajarnya, kemudian organisasi atau komunitas penulis, bisa Bapak Ibu tulis dengan instansi Bapak Ibu, misalkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nama Bapak Ibu sendiri sebagai penulis, ya. Kemudian kalaupun nanti Bapak Ibu berkolaborasi dengan rekan teman di sekolah masing-masing, Bapak Ibu tinggal tambahkan nama penulis saja. Nah, tambah penulis. Misalkan nanti Bapak Ibu mau terbitkan modul kolaborasi dengan teman, rekan guru begitu. Kemudian tinggal kita klik, ini jenjangnya. Misalkan SMA, bisa PAUD, SD, SMP, tinggal kita pilih saja. Kemudian fasenya Bapak Ibu, kebetulan untuk SMA ada 2 fase, E dan F. Nah, tinggal kita klik kelasnya, lalu pilih mata pelajarannya Bapak Ibu. Mata pelajarannya apa saja tergantung dari jurusan Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh untuk PJOK-nya. Nah, setelah ini terisi, maka kita akan diarahkan untuk isi bahan ajar. Karena ini belum diisi dengan judul, maka kita belum bisa ke tahap selanjutnya. Contohnya saja kita ini sebagai judul. Nah, maka kita harus isi setelah mata pelajaran, maka kita akan pilih topik di sini.
topik bahan ajar kita tinggal kita klik saja, atau ini tidak wajib Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu tulis saja topik apa atau misalkan materi apa yang Bapak Ibu tulis di sini di modulnya atau di bahan ajarnya, misalkan bola basket. Nah, tinggal dipilih. Kemudian di deskripsinya Bapak Ibu bisa tuangkan deskripsi modul yang bahan ajar yang Bapak Ibu akan buat atau upload gitu. Misalkan deskripsinya infografis bola basket. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita pilih gambar dari modul kita. Karena ini dia akan menjadi sampul nanti di sini. Kita pilih, maka kita akan diarahkan untuk mencari gambar. Ya. Contoh saja, kita pakai, ya, anggap saja ini nanti akan jadi sampul. Kemudian di sini kita akan menambahkan isi bahan ajarnya. Bapak Ibu bisa klik tanda plus di sini di referensi materi. Nah, misalkan nanti kita bisa pilih dari mana referensi itu, apakah dari teks, gambar, apakah itu nanti dari video, kemudian video rumah belajar, kemudian ada tautan, link yang bisa dibagi. Nah, kemudian sama pada latihan atau asesmen yang Bapak Ibu siapkan. Nah, contohnya saja nanti misalkan kalau referensi atau latihan asesmennya Bapak Ibu pakai PDF misalkan, tinggal Bapak Ibu klik saja, nanti akan diarahkan untuk mencari dokumen dokumen di perangkat Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu simpan di laptop Bapak Ibu. Kemudian ini instrumen refleksi. Instrumen refleksi artinya refleksi dari materi yang kita sampaikan di modul tersebut. Nah, bisa juga berbentuk seperti ini, bisa berbentuk video. Mungkin Bapak Ibu lebih enak menyampaikan dalam bentuk penjelasan di video, bisa Bapak Ibu jadikan ini refleksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal kita klik di sini terbitkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh yang sudah terbit. Yang sudah terbit, yang saya sudah buat di sini Bapak Ibu, di bahan ajar. Yang ini kebetulan ini bahan ajar saya. Nah, seperti ini dia nanti Bapak Ibu reviewnya, tampilan yang sudah kita isi. Nah, ini bahan ajar isi referensi tadi. Kemudian ini adalah drive dari referensi, saya ngambil dari buku buku PJOK. Nah, ketika kita sudah terbitkan Bapak Ibu, kita bisa lihat di tampilan modul di platform Mandiri Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa sharing kepada rekan-rekan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mau mencari di perangkat ajar, kita tinggal kita cari di sini mata pelajaran PJOK yang tadi. Tinggal kita cari saja, maka akan muncul bahan ajar atau modul ajar yang sudah kita buat tadi, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini tampilan pada PMM ya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup sedikit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menerbitkan perangkat ajar, silakan bisa menyelesaikan pelatihan mandiri, sehingga Bapak Ibu, ini jalan yang paling sederhana menurut
saya pribadi, Bapak Ibu harus menyelesaikan pelatihan mandiri di 3 topik tadi, yang tadi sudah ada langkah-langkahnya, kurikulum merdeka, kemudian di perencanaan pembelajaran, dan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga dari topik ini Bapak Ibu sudah selesaikan, maka nanti Bapak Ibu akan langsung masuk kepada ruang kolaborasi dan berhak menjadi kontributor Bapak Ibu. Sekian dari saya, selebihnya nanti saya serahkan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Hajari SPD, sangat luar biasa. Paparan yang Bapak sampaikan di sini terkait dengan cara mendaftar kontributor perangkat ajar ya Pak ya, pada PMM. Jadi ini merupakan sangat luar biasa. Baiklah, untuk sesi bertanya kita, mungkin saya mohon maaf sebelumnya, kita lanjutkan ke Ibu narasumber kita yang kedua, kepada Ibu Fani. Jadi kita nanti akan menyampaikan, mengajukan pertanyaan ataupun pertanyaan yang akan diketik di chat box nanti setelah narasumber kedua. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Agus Hajari sudah membersamai kita hari ini pada topik 1. Nah, baiklah, saya lanjutkan kepada Ibu Fani Medrova SPD untuk menyampaikan materi topik kedua. Kepada Ibu Fani, disilahkan. Baik, Bu Cut Revika Husna, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Cut sebagai moderator hebat kita pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tampilan kamera saya agak gelap karena di sini lagi padam lampu. Iya, benar-benar siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dari Ibu Cut ya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tentunya sehat-sehat semua ya. Baik. Baik, terima kasih. Di awal tadi Ibu Cut sudah memperkenalkan saya. Sambil saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu, tampilannya sudah muncul di layar? Sudah Ibu Fani. Baik. Bagaimana Bu Cut, sudah ya? Sudah Ibu Fani, sudah. Cuma mungkin agak sedikit bisa dibesarkan Ibu ya. Iya. Bentar ya Bu. Kelihatannya Bu? Ibu Fani sudah. Oke. Nah, di layar sudah ada di situ latar belakang saya bahwa saya itu adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Hilis Rangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan barusan juga menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 6 Bapak Ibu. Dan kebetulan juga saya sedang ikut calon narasumber berbagi praktik baik di PMM gelombang 3. Kalau nggak salah bersamaannya dengan Ibu Susi. Kalau nggak salah nih. Iya sama Bu. Iya, oke, baik Bu. Nah, sebelum saya menyampaikan pengalaman atau praktik baik saya yang saya lakukan di sekolah selama ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun dulu ya Bu. Boleh Bu Fani. Ketemu mantan, hati berdebar. Cakep. Masa indah jadi teringat. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Cakep. Baik, terima kasih. Nah,
pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik saya tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung IKM. Nah, sebenarnya ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di room ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif di kelas dengan cara apapun, dan ini merupakan praktik baik saya juga. Mudah-mudahan nanti ini bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya menjadi suatu hal yang bermanfaat. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sudahkah kelas Bapak Ibu menerapkan budaya positif? Silakan dijawab di kolom chat masing-masing kalau Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di kelas Bapak Ibu selama ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di dalam room ini semuanya sudah, ya baik. Ibu Cut sudah. Sudah, Bapak Muhammad Yani sudah ya, rata-rata semua sudah ya Bapak Ibu? Sudah, walaupun Ibu Rukayah, kenapa Bu? Ada apa? Kok ada walaupunnya? Baru mencoba ya, oke, mencoba ya, artinya sudah mulai ada ya Bapak Ibu aksinya begitu. Lanjut. Nah, sebenarnya apa itu budaya positif Bapak Ibu? Di layar sudah ada di sana bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan atau kesepakatan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah ataupun di kelas agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya bahwa dalam penerapan budaya positif itu kita harus memiliki nilai-nilai yang kita yakini. Banyak nilai-nilai kebajikan universal loh Bapak Ibu yang sudah kita yakini di sekolah, misalnya kerjasama, tanggung jawab, jujur, percaya diri. Nah, ketika itu sudah kita yakini, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang artinya nanti kebiasaan tersebut akan membudaya di dalam sekolah kita. Sehingga apa tujuannya? Murid bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu menjadikan kita atau murid kita itu menjadi terbiasa. Ketika sudah terbiasa Bapak Ibu, maka hal tersebut akan membudaya. Di sini sudah dijelaskan bahwa budaya positif itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter ya Bapak Ibu yang kuat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya penerapan budaya positif ini mengajarkan murid kita itu sehingga mereka itu memiliki karakter yang kuat. Nah, tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif di kelas sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik tadi, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan membentuk budaya positif. Nah, sebagai guru tentunya kita dulu ya Bapak Ibu yang memulai. Kita mulai dulu dari diri kita, bahwa artinya setelah kita menerapkan juga budaya positif dalam diri kita, maka kita nanti bisa menularkan atau anak-anak bisa meniru, karena guru itu digugu dan ditiru. Nah, sehingga di dalam kelas itu akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, kemudian terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik tadi, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan membentuk budaya positif yang baik di lingkungan kelas atau di sekolah. Nah, salah satu cara penerapan budaya positif Bapak Ibu yang sudah saya lakukan selama ini adalah melalui kesepakatan kelas. Nah, kalau dulu sebelum IKM itu mungkin kita mengenal yang namanya peraturan ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, setelah adanya implementasi kurikulum Merdeka itu, peraturan itu sepertinya terlalu mengikat. Nah, supaya murid kita itu lebih merdeka, mereka lebih nyaman berada di dalam kelas, maka peraturan itu kita ganti menjadi kesepakatan kelas. Nah, perbedaan peraturan dan kesepakatan kelas itu, nah ini dia Bapak Ibu.
Kalau peraturan kelas itu kan berisi aturan-aturan sepihak yang dibuat oleh guru, bersifat memaksa, ditaati karena rasa takut mungkin, atau rasa ingin diperhatikan. Dan sehingga peraturan kelas itu akan memunculkan motivasi eksternal, bukan motivasi dari dalam diri itu, murid itu sendiri. Mungkin karena dia takut nanti dihukum atau akan diberikan konsekuensi, maka dia akan mengikuti peraturan tersebut. Sementara kalau kesepakatan kelas itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat berdasarkan ide dan impian murid, sehingga menjadi sebuah kebiasaan positif karena dilakukan secara sadar dan kontinu. Yang namanya kebiasaan positif itu Bapak Ibu dilakukan secara sadar. Kita coba membuat anak-anak itu lebih patuh dalam mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu, sehingga kesepakatan kelas itu nanti akan dilaksanakan oleh murid kita secara kontinu, secara konsisten. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara kita atau langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas? Kita bisa lihat di sini ada 5 langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk membuat kesepakatan kelas. Yang pertama dulu, kita tanya pendapat murid. Kita memberikan kesempatan kepada murid kita bagaimana sebenarnya kelas impian mereka itu sendiri. Misalnya dalam satu kelas, kita sebagai wali kelas, kita coba berkomunikasi, menjalin komunikasi diskusi dengan anak-anak. Anak-anak, bagaimana kelas impianmu yang Anda mau? Misalnya kelasnya rapi, kelasnya bersih, dan lain sebagainya. Setelah itu, tanya ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Misalnya ada murid yang mengatakan, kami Miss maunya kelas kami bersih. Nah, untuk mewujudkan kelas impian itu bagaimana caranya? Misalnya melaksanakan kebersihan setiap hari, ya begitu. Misalnya menyapu kelas setiap pagi atau setelah pulang sekolah, gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah mereka menyampaikan ide, kemudian kita ambil kesimpulan dari ide murid itu. Sehingga ide itu nanti kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu antara kita sebagai guru atau wali kelas misalnya, kita tempelkan di dalam kelas agar mudah dibaca dan diingat oleh murid kita sendiri. Nah, selanjutnya, ini contoh best practice budaya positif di kelas. Kebetulan saya di sekolah salah seorang wali kelas. Nah, ini saya sudah berkolaborasi untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas yang kami buat di kelas itu ada 5. Ini pertama, bernyanyi dan berdoa, datang tepat waktu, izin jika keluar dan berpakaian rapi, kemudian menghormati guru, pegawai, dan teman, kemudian melaksanakan gerakan peduli lingkungan, dan belajar dengan giat dan penuh semangat. Ini kemarin Bapak Ibu bukan dibuat oleh saya sendiri sebagai guru, tapi saya berdiskusi, menjalin komunikasi dengan murid. Saya minta ide-ide mereka. Bagaimana nak kelas impianmu? Dan mereka mencurah pendapat tentang kelas impian mereka, maka lahirlah kesepakatan kelas ini. Selanjutnya, ini contoh dokumentasi praktik baik Bapak Ibu yang sudah berjalan di dalam kelas saya. Ini sudah berjalan selalu konsisten dan kontinu. Ini contohnya praktik kesepakatan kelas. Kebetulan kami di daerah sini mayoritas Kristen. Biasanya sebelum memulai pelajaran itu diawali dengan nyanyi dan doa dulu. Kemudian ini contoh Bapak Ibu praktik kesepakatan kelas. Yang pada gambar nomor 2 ini adalah, ini contoh gerakan peduli lingkungan. Yang nomor 4 di sini, melaksanakan gerakan peduli lingkungan. Nah, di gerakan peduli lingkungan ini juga ide-ide dari murid itu saya gali. Misalnya apa contoh-contoh gerakan peduli lingkungan yang Anda mau, nak? Nah,
ini memungut sampah, contohnya sebelum memulai pelajaran atau setelah selesai pelajaran. Kemudian ini lagi mendekor kelas. Ini contohnya Bapak Ibu, kebetulan anak-anak yang saya walikan ini adalah kelas 11 ATPH. ATPH itu adalah salah satu jurusan di SMK ya Bapak Ibu, agribisnis, tanaman hias, dan hortikultura. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah gerakan peduli lingkungan. Mereka mendekor kelas, mereka menanam tanaman hias hidroponik agar kelas lebih indah, lebih asri ya Bapak Ibu, atau lebih nyaman untuk belajar. Nah, kemudian ini lagi praktik kesepakatan kelas yang sudah kami buat bagaimana supaya anak-anak itu lebih giat belajar. Kemudian, nah ini dokumentasi yang pertama ini adalah gerakan peduli lingkungan. Ada teras yang di depan kelas kami ini, kebetulan kemarin itu adalah, bentar ya Bapak Ibu. Kebetulan lagi berisik di sini Bapak Ibu, sebentar ya. Gak apa-apa, boleh dilanjutkan Ibu, silakan, gak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan tadi lagi ada gangguan. Gak apa-apa Bu Fani Medrova, gak apa, silakan Ibu lanjutkan, boleh. Nah, pada dokumentasi ini Bapak Ibu, anak-anak saya menggagas sebuah ide kemarin. Kebetulan ini adalah di gambar yang kedua ini adalah teras kelas kami, yang mana teras ini sebelumnya adalah tanahnya, topografinya itu miring. Nah, anak-anak memunculkan ide, bagaimana Miss kalau kita coba membuat gerakan peduli lingkungan kelas itu dengan cara kita ubah halaman depan ini menjadi sebuah taman. Nah ini, jadi yang awalnya Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang pertama miring, kemudian diubahlah sama anak-anak kemarin itu sama saya, sehingga mereka olahlah tanah ini menjadi sebuah lahan kecil yang sederhana untuk dijadikan sebagai taman. Dan mereka kemarin itu mengusulkan sama saya untuk menanam tanaman hortikultura. Nah, bisa Bapak Ibu lihat selanjutnya di sini. Nah, ini gerakan peduli lingkungan kelas, yang mana awalnya lingkungan kelas yang teras di depan ini tidak bermanfaat Bapak Ibu. Setelah ada gerakan peduli lingkungan, maka anak-anak itu memanfaatkan teras ini sehingga mereka jadikan sebagai sebuah lahan kecil dan sederhana. Ini Bapak Ibu, mereka menanam tanaman di sini. Kebetulan tanaman di sini adalah mentimun kemarin ya Bapak Ibu, yang cepat panen. Nah, setelah beberapa minggu ini tanamannya sudah mulai bertumbuh, bahkan sudah berbunga. Nah, itu. Jadi memang benar-benar ini adalah murni dari ide murid-murid saya di kelas, bahwa mereka menggagas sebuah gerakan peduli lingkungan, yang mana mereka melaksanakan mendekor kelas, ruang kelas, kemudian mereka juga melaksanakan gerakan peduli lingkungan kelas yang di luar, biasanya gerakan pungut sampah, kemudian memanfaatkan lahan yang kecil yang ada di depan kelas ini. Ini contoh-contoh dokumentasi praktik baik saya yang saya lakukan di kelas, dan hal ini sedang berlangsung juga, masih sedang berlangsung dilaksanakan oleh anak-anak kelas saya di sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setiap hal apa yang kita buat itu pastinya ada tantangannya Bapak Ibu. Misalnya, adakah tantangan dalam penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas? Tentunya ada ya Bapak Ibu. Misalnya ada saja anak-anak atau murid kita di dalam kelas yang
memang kurang kesadaran diri terhadap apa manfaat budaya positif dalam dirinya, sehingga kesepakatan kelas atau belajar yang sudah disepakati tidak dapat dijalankan secara konsisten dan kontinu. Nah, artinya memang kita sudah sepakat bersama murid-murid untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas setiap harinya secara konsisten, secara kontinu. Tapi pasti ada saja di antara murid-murid kita di dalam kelas yang tidak bisa menjalankan. Artinya mereka tidak peduli. Nah, bagaimana langkah yang diambil oleh guru untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, yang paling baik Bapak Ibu, kita bisa menerapkan disiplin positif melalui restitusi. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, untuk mengatasi tantangan tersebut, untuk mengatasi hal-hal yang terjadi, misalnya murid-murid kita tidak melaksanakan kesepakatan kelas ini, maka langkah yang diambil oleh guru adalah menerapkan disiplin positif. Mungkin dalam benak kita bahwa disiplin itu adalah sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu. Disiplin itu lebih mengarah ke hal-hal positif. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengikuti program guru penggerak. Di situ ada yang namanya segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat dan ketika kembali pada kelompoknya. Artinya, ketika anak-anak kita di kelas atau di sekolah melakukan yang namanya pelanggaran terhadap kesepakatan kelas, jangan kita langsung mengambil sebuah sikap untuk memberi hukuman yang kita coba jalin komunikasi. Mungkin ada saja alasan dari anak-anak kenapa mereka bisa melanggar hal tersebut. Nah, yang mana dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menganggap pikiran karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi untuk mengubah identitas anak itu agar mereka itu tidak merasa sangat bersalah atau gagal, maka kita coba menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Di sini ada gambarnya Bapak Ibu. Yang pertama dulu, kita bisa langkah-langkah segitiga restitusi itu kita mulai dari menstabilkan identitas. Yang mana kalau kita mengkritik anak itu, maka kita akan tetap membuatnya dalam kondisi gagal ya. Kita tetap membuat anak tersebut dalam kondisi gagal. Tapi kita coba menstabilkan identitas. Misalnya kita coba komunikasikan kepada anak tersebut. Contohnya kalimat yang paling baik di sini untuk didengarkan adalah contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Jangan kita mengatakan kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu tidak bahwa hal itu sangat fatal. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita coba menstabilkan dulu identitas dari si anak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang kita buat. Kita bisa memakai kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Sehingga anak tidak merasa tertekan, tidak merasa bahwa dia gagal. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang mana validasi tindakan yang salah itu kita harus bersikap baik. Tapi dalam restitusi guru kita harus memahami alasan kenapa anak melakukan kesalahan tersebut misalnya. Kenapa dia melanggar peraturan kelas tersebut. Kita harus memfasilitasi tindakan yang salah itu. Mungkin kita bisa mengatakan seperti ini, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Kita coba gali
Nah, kita coba gali apa alasannya sebenarnya dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini pada tahap ini kita sebagai posisi manajer di sini, guru sebagai posisi manajer, setelah kita identifikasi apa yang menjadi kesalahannya, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya tadi kita sudah buat kesepakatan kelas, kita coba dekatkan anak tersebut dengan kesepakatan atau nilai-nilai yang kita yakini di kelas. Dengan cara misalnya kita memberikan pertanyaan seperti ini. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Misalnya ada seorang anak yang contohnya saja ya Bapak Ibu, ada anak yang cabut les ketika guru sedang mengajar. Nah, setelah itu kita panggil anak tersebut. Kita mengatakan, baiklah nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita bisa validasi tindakan yang salahnya, misalnya kenapa tadi berbuat hal demikian. Nah, anak-anak kan bisa memberikan alasan. Kita coba dengarkan anak-anak itu memberikan alasan. Jangan langsung kita hakimi. Kamu tidak boleh seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita harus membuat anak itu senyaman mungkin ketika mereka sedang berbuat salah. Nah, setelah anak sadar bahwa memang hal itu adalah dia sudah melanggar keyakinan kelas, maka kita menanyakan keyakinan. Baiklah nak, kalau begitu apa kira-kira ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, anak-anak kan bisa langsung terhubung dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oh iya Bu, saya ingat contohnya ya. Misalnya kalau keluar harus minta izin, nah gitu kan. Nah, sehingga pada tahap menanyakan keyakinan ini, anak-anak sadar, oh iya, tadi saya sudah melakukan ini dan saya akan segera memperbaiki apa. Mohon izin Ibu Fani. Apakah terkendala dengan jaringan Ibu Fani? Kita tunggu aja bentar. Ya, siap. Mohon maaf Bu Cut, saya terlempar tadi kebetulan. Iya, jaringan nggak bagus di sini Bu, benar, karena tadi padam listriknya lampu. padam, ya, listriknya padam Ibu ya. Baik, Iya silakan, betul. Ibu. Jadi Ya. ini sekarang saya pakai HP ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali karena saya nggak bisa share screen kembali. Ya, Ibu lanjutkan praktik baik sambil bercerita boleh Ibu. Nanti kita akan masuk ke sekitar 10 kurang lebih 8 menit lagi kita masuk ke sesi bertanya Ibu. Baik, terima kasih Bu Cut. Kebetulan tadi itu adalah layar paling terakhir sih memang. Nah, itu tentang segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu, bahwa yang paling terakhir itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah kita coba menanyakan keyakinannya. Contohnya, apa nak nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Atau apa nilai-nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas? Jadi kita coba hubungkan anak-anak tersebut, anak yang sudah melanggar tadi dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga anak-anak menjadi sadar bahwa memang dia sudah melanggar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi dia ingin memperbaiki diri untuk selalu menjalankan atau mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa saya paparkan di sini Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana menumbuhkan budaya positif tadi di kelas untuk mendukung IKM. Artinya bahwa budaya positif ini sangat penting ya Bapak Ibu kita terapkan di kelas. Kenapa? Karena melalui budaya positif ini maka
karakter anak menjadi lebih kuat, mereka akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dan yang mana ketika kita menerapkan yang namanya tadi segitiga restitusi, walaupun kita memang anak-anak tersebut sudah melakukan kesalahan, tapi mereka tidak akan menjadi pribadi yang gagal. Justru kita sebagai guru akan menggali potensi mereka untuk kembali kepada nilai-nilai yang sudah mereka yakini atau nilai-nilai yang sudah kita buat sebelumnya di dalam kelas. Nah, begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin nanti setelah ini ada juga yang ingin menambahkan mungkin tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan, disilahkan pada sesi berikutnya nanti oleh Bu Cut. Terima kasih Bu Cut, dan saya sapa kembali, selamat malam. Terima kasih banyak Bu Fani Medrova, sangat luar biasa paparannya terkait dengan budaya positif ya, menumbuhkan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita masuk ke sesi bertanya. Jika ingin mengajukan pertanyaan apakah kepada Bapak Agus Ajari atau kepada Ibu Fani Medrova, disilahkan, boleh juga silakan diketik di kolom chat. Baik, saya tadi Bapak Lalu Khairul ya Pak ya, izin Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya sekaligus saya sampaikan Ya, karena Pak. ini di laptop ada gangguan, paksa saya pakai dua ini. Ini ada di HP juga. Oke, kita lanjut saja pertanyaan yang pertama yang tanya kepada Pak Agus Azhari ya. Jadi Pak Agus tadi sudah dipaparkan, sudah lengkap tadi ini masalah kurikulum Merdeka Mengajar ini ya. Jadi persyaratannya tadi Pak Agus. Jadi itu ada, kalau nggak salah tadi itu ada instansi, kemudian perorangan, gitu ya. Jadi saya mau tanyakan persyaratannya ini kan sudah ada tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Tapi saya rasa mungkin ada dilupakan tadi, apakah persyaratan ini, kita kan sebagai guru ini ada SIM, Merdeka Mengajar, artinya SIM PKB kita itu kan sudah ada nih. Jadi anak-anak yang, artinya guru-guru yang belum memiliki SIM PKB, itu kan tidak bisa masuk. Nah, apakah ada syarat-syarat yang lain supaya bisa guru-guru yang honor itu bisa masuk ke WTS? Itu Pak Agus ya. Kemudian yang kedua di Ibu sumber kedua ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan, kalau nggak salah tadi itu 3 restitusi atau pembelajaran yang diterapkan di sana di sekolahnya. Praktek mengajar ya, yang baik. Ada kalau nggak salah tadi ada juga yang disampaikan, yaitu kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah disampaikan kesepakatan kelas itu hampir mirip dengan tata tertib. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, jadi ini tolong Ibu bisa membedakan, mungkin bisa dibedakan. Nah, ini yang tepatnya bingung teman-teman, antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lalu Khairul. Baik, kita sebelum kita menjawab kepada Bapak narasumber dan Ibu narasumber kita, saya izinkan lagi kepada teman-teman kita, ada yang ingin bertanya lagi untuk satu pertanyaan di sesi pertama, nanti baru kita lanjutkan ke pertanyaan di sesi kedua. Jika tidak ada, baik saya sampaikan kepada Bapak Agus yang pertama ya Pak Agus ya.
Tadi di sini Bapak Lalu Khairul bertanya mengenai terkait dengan paparan Bapak pada kontributor, mendaftar pada kontributor PMM untuk perangkat ya. Ada persyaratan, ada instansi, ada perorangan. Nah, apakah persyaratan ini sebagai guru? Kan guru semuanya udah ada SIM PKB. Jadi yang maksud oleh Bapak Lalu Khairul kalau tidak salah ya Pak ya. Apakah yang belum ada SIM PKB seperti guru honorer itu apakah bisa masuk? Nah, itu kepada Bapak Agus Ajari disilakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, bagus sekali. Kebetulan Lalu Khairul ini adalah rekan saya sebenarnya. Kebetulan cuma beda instansi. Beliau di SMK 1 Pringgabaya, saya di SMA gitu. Jadi guru yang bisa mendaftar untuk kontributor ini adalah tentu guru yang sudah memiliki SIM PKB. Jadi untuk teman-teman yang masih mungkin belum masuk di baru honor atau belum masuk di Dapodik, tentu kan belum punya SIM PKB, sehingga itu yang tidak bisa mendaftar. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki SIM PKB tentu bisa. Nah, persyaratannya cukup memiliki SIM PKB saja. Di sana tidak terlalu banyak kriteria yang harus diisi, cukup hanya identitas saja. Begitu sudah mendaftar, maka nanti kita akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan. Kalau itu nanti mandiri. Namun jika Bapak Ibu tidak ingin mendaftar secara mandiri atau istilahnya individu, maka lebih disarankan untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu dengan menyelesaikan 3 topik itu saja dulu. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan 3 topik itu dan mendapat sertifikat, maka secara langsung nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email dari Kemendikbudristek bahwa akun Bapak Ibu sudah termasuk atau sudah bisa mengakses ruang kolaborasi untuk mengupload perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh bahwa izin share screen. Nanti untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan 3 topik itu, maka Bapak Ibu akan nanti mendapat email dari Kemendikbudristek untuk menjadi kontributor. Nah, izin share ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak Agus? Belum? Belum, Pak. Oke, siap sudah Pak Agus, sudah terlihat. Sudah ya? Iya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 rangkaian topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan, sampai pada tahap Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pada topik pelatihan mandiri tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapat email dari Kemendikbud, ya, seperti ini. Nah, yang di sini. Ya. Bapak Ibu akan nanti mendapat email langsung dari Kemendikbudristek bahwa ruang kolaborasi Anda sudah bisa membuat perangkat. Seperti ini nanti. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan alur-alurnya, ya, tinggal Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk masuk ke ruang kolaborasi. Seperti itu. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu klik nanti di sini, Bapak Ibu akan diarahkan langsung tanpa melalui pelatihan. Ya, tanpa melalui pelatihan yang serangkaian dulu yang saya lalui, yaitu selama kurang lebih 6 hari, yaitu 1 minggu untuk mengikuti pelatihannya begitu. Kita diajarkan seperti ini, diajarkan bagaimana cara menguploadnya, mengisi informasi umum pada modul kita, kemudian apa-apa saja yang harus kita unggah seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kita coba untuk membuat dari awal misalkan. Untuk membuat bahan ajarnya misalkan di sini nanti. Sampai pada tahap
penerbitannya, sehingga Bapak Ibu nanti oh begini ya, kalau sudah terbit modul kita nanti kita bisa langsung cari di PMM begitu. Nah, sehingga nanti muncul modul atau bahan ajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat di ruang kolaborasi seperti ini. Nah, ini contoh secara langsung ya, saya praktikkan biar Bapak Ibu nanti ketika sudah menjadi kontributor, Bapak Ibu langsung bisa menguploadnya. Nah, contohnya ini saya membuat bahan ajar. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa ini untuk informasi umumnya. Kemudian untuk referensi materinya, ya, tinggal kita klik tadi, kita tambahkan. Kemudian saya pilih video. Di sini saya menggunakan video pembelajaran sebagai bahan ajar. Tinggal kalau sudah elemen-elemen ini kita lengkapi, untuk latihan asesmennya bisa berbentuk LK ya Bapak Ibu. Ini lembar kerja, misalkan soal bisa. Kemudian ini instrumen refleksi, bagaimana terkait tadi ada Ibu siapa yang di kolom chat menanyakan bahwa untuk instrumen refleksi ini ya umpan balik kita terhadap materi yang kita sampaikan begitu. Kemudian kalau sudah selesai dari informasi umum sampai ke isi bahan ajar, tinggal kita periksa dan terbitkan di sini. Maka ini kolom periksa, artinya kalau misalkan nanti bahan ajar Bapak Ibu masih kurang, Bapak Ibu bisa edit lagi gitu, edit bahan ajarnya. Kemudian kalau sudah bahan ajarnya ini sudah Bapak Ibu sudah lengkap, maka tinggal Bapak Ibu tinggal terbitkan. Maka nanti muncul di sini ya, bisa tutup dan kita bisa lihat detail bahan ajar kita di PMM ya. Nah, kita lihat secara detail di sini. Maka ini yang sudah terbit Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sebagai informasi bahwa kebetulan mohon maaf, saya selain sebagai kontributor termasuk juga menjadi admin community ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti admin community ini maksudnya saya bisa mengupload punya Bapak Ibu ya, mengupload modul atau bahan ajar Bapak Ibu, saya bisa menguploadnya, menerbitkannya begitu. Ini karena saya selain sebagai kontributor termasuk sebagai admin community di sini. Sehingga nanti kalau misalkan Bapak Ibu menerbitkan bahan ajar atau modul ajar ya di sini, Bapak Ibu akan direview. Artinya dari istilahnya kalau di di pelatihan mandiri itu aksi nyata Bapak Ibu akan dikurasi oleh kurator. Akan dikoreksi apakah ini sudah sesuai dengan permintaan di langkah-langkahnya atau belum, maka nanti itu akan direview oleh kurator. Nah, di sini selain sebagai kontributor, saya termasuk juga admin community. Sehingga dalam Bapak Ibu membuat modul ini ataupun bahan ajar, nah sehingga tampilan saya agak sedikit berbeda mungkin dengan nanti tampilan Bapak Ibu kalau sudah lolos menjadi kontributor. Nah, di sini ada kotak di sebelah sini bahwa saya bisa mengedit punya Bapak Ibu. Artinya saya punya akses untuk menilai bahan ajar Bapak Ibu begitu. Nah, artinya saya sebagai kurator lah kalau bahasa di topik di pelatihan mandirinya. Di sini saya bisa mereview punya Bapak Ibu. Nah, itu lebihnya. Nah, ini kita lihat yang sedang dikerjakan misalkan. Yang sedang dikerjakan ini ada yang masih dalam bentuk draft, Bapak Ibu. Nah, ini yang masih dalam bentuk draft. Nah, yang kotak di sini bahwa ini adalah yang bisa saya edit gitu. Jadi tidak semua bisa saya edit, tergantung dari adminnya nanti. Ibaratnya saya dikasih jatah untuk menerbitkan sekian. Nah, seperti itu. Nah, yang sudah terbit seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang sudah terbit. Nah, yang sedang direview ya artinya
mana-mana yang perlu saya review, yang ini bagian saya, misalkan ini motor bakar, ini untuk SMK, saya bisa saya review dulu apakah ini sudah sesuai atau tidak, maka saya bisa terbitkan kalau sudah sesuai. Nah, ini kelebihannya di saya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemarin di awal kontributornya, saya juga mendaftarkan 2 akun saya pribadi, ya, akun personal. Nah, di akun personalnya saya tidak sebisa atau tidak menjadi admin community. Nah, saya coba bisa keluar dulu, nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya jika saya menggunakan akun personal, maka saya tidak bisa untuk mereview punya teman-teman, begitu. Nah, ini tampilan untuk akun personal. Sehingga ketika saya ini punya pribadi, artinya ini hanya ini saja yang bisa saya kelola, begitu. Kalau misalkan saya mau buat, nah nanti juga di tampilan Bapak Ibu ketika sudah lolos menjadi kontributor, sudah menyelesaikan 3 topik itu, maka tampilan Bapak Ibu akan seperti ini. Beda dia dengan tampilan di tampilan saya yang sebelumnya. Nah, ini sedang direview, sudah direview. Artinya bahan ajar yang saya upload ini atau saya buat sudah direview oleh tim kurator, sehingga sudah diterbitkan. Nah, berbeda dia tampilan dengan tadi yang sebelumnya, bahwa saya punya akses untuk mereview punya teman-teman nanti ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa lolos jadi kontributor, Bapak Ibu bisa saya review gitu, dan langsung diterbitkan. Nah, kelebihannya juga bahwa kalau misalkan Bapak Ibu punya bahan ajar atau modul ajar, saya bisa terbitkan punya Bapak Ibu, begitu. Itu bedanya. Jadi Pak Mami Herul, sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa tidak ada syarat-syarat khusus yang nanti Bapak Ibu isi ketika mendaftar, ya. Tidak ada syarat-syarat khusus atau mengupload SK atau apa, itu tidak ada, hanya sekedar identitas saja. Kemudian Bapak Ibu sudah terdata di Dapodik, tentu sudah memiliki akun SIM PKB. Nah, kemudian sebagai bahan acuan bahwa Bapak Ibu layak atau tidak, itu kalau tidak salah di syarat-syaratnya ada Bapak Ibu cukup mengupload modul ajar atau bahan ajar Bapak Ibu, begitu. Itu saja sih Bapak dari pertanyaan Mami Herul, bahwa untuk syarat tersebut, jadi tidak ada syarat khusus ya untuk menjadi kontributor. Jadi dari saya sarankan bahwa untuk mempermudah Bapak Ibu nanti menjadi kontributor, sebaiknya Bapak Ibu selesaikan topik yang ada di pelatihan mandiri ini. Ada 3 topik, yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian kurikulum merdeka, ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini, secara otomatis Bapak Ibu akan menjadi kontributor sesuai dengan ini Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu akan harus menyelesaikan kurikulum merdeka di topik pelatihan mandiri, kemudian modul project. Nah, ketika sudah ini alurnya sudah Bapak Ibu ikuti sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pada 3 topik itu, maka Bapak Ibu berhak menjadi kontributor. Nah, nanti akan langsung Bapak Ibu dikirimkan email seperti ini, ya, bahwa Bapak Ibu sudah bisa membuat perangkat ajar. Ini tandanya kalau sudah Bapak Ibu sudah bisa menjadi kontributor. Bapak Ibu akan langsung, akun Bapak Ibu akan langsung bisa masuk di ruang kolaborator. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus Azhari atas pertanyaan tadi yang diajukan oleh Bapak Khairul, sudah terjawab dan sangat luar biasa menurut saya.
Nah, di sini sedikit saya izin Pak Agus Hajari ya, ada Bu Wiga Fajaryanti di chatbox, kebetulan masih yang berkenaan dengan Bapak, di mana beliau bertanya, beliau sudah menyelesaikan 3 topik tapi belum mendapatkan email. Jadi, apakah sudah belum bisa menjadi kontributor? Jadi sedikit. Maaf Pak Agus, ini izin menjawab sebentar. Jadi saya kemarin waktu dapat email diundang menjadi tim kontributor itu setelah menyelesaikan 5 topik, bukan 3 topik. Tetapi karena lagi belajar GCT waktu itu, emailnya masuk di spam, jadi saya lupa konfirmasi sehingga tidak bisa bergabung. Waktu itu 5 Pak. Bulan berapa? Bulan April kalau tidak salah. April 2022, bukan 3. Yang 3 yang kapan, Pak? Di panduan, sesuai dengan panduan itu ada 3. Jadi kalau misalkan mungkin Bu Guru itu syaratnya 5, ya bisa jadi itu perubahan yang sekarang ya. Kalau dari panduan yang di awal itu harus menyelesaikan 3 topik pelatihan mandiri. Minimal 3 topik itu. Kalaupun nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan topiknya lebih dari 3, ya akan lebih luar biasa sekali gitu. Mungkin ada perubahan Bu ya. Jadi yang setahu saya bahwa untuk menjadi kontributor itu cukup minimal menyelesaikan 3 topik. Nah. Ya. Oke, baik, benar sekali Bapak Agus Hajari, sedikit saya berikan penguatan ya Bu Susi ya. Memang terlihat di situ 5 topik, tapi kita memilih seperti Bapak tadi sampaikan bahwa yang pertama yaitu topik mengenai perencanaan pembelajaran, kemudian implementasi kurikulum merdeka, kemudian dengan modul project. Jadi 3 itu yang menjadi hal utama yang diselesaikan. Tapi kalau memang bisa menyelesaikan kelimanya bisa. Jadi kebetulan memang terlihatnya kelima, tapi kalau kita sudah memilih walaupun misalnya di awalnya bukan perencanaan Pak, mungkin di awalnya IKM dulu, perencanaan entah yang kedua, kita loncat dulu bisa kita memilih yang ketiga yang seperti Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih karena mengingat waktu kita lanjutkan ke pertanyaan tadi kedua. Saya sampaikan kepada Ibu Fani Medrova, tadi kan ada pertanyaan dari Bapak Khairul terkait dengan praktik baik yang sudah Ibu lakukan tadi mengenai bagaimana Ibu istilahnya membangun ya Bu ya, dari budaya positif. Saya sangat luar biasa apresiasi kepada Ibu Fani. Ibu tadi dari budaya positif Ibu lahirkan segitiga restitusi. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Khairul yaitu apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Itu pertanyaan Pak Khairul tadi setelah beliau melihat praktik baik yang Ibu lakukan dalam membangun kesepakatan kelas dengan kaitannya segitiga restitusi. Baik, pada Ibu Fani disilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Khairul. Baik, terima kasih Ibu Cut Rafika. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Khairul ya Bu. Beliau lalu Khairul, tapi saya panggilnya karena tadi Bapak Agus. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang sangat luar biasa tentang perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, sejauh pemahaman saya Pak, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Yang mana bahwa kesepakatan kelas itu dibuat atau disepakati bersama baik oleh guru dan murid untuk melatih tanggung jawab pada kesepakatan yang telah kita buat. Nah, istilah keyakinan kelas itu sepertinya memiliki makna yang lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena anak kan tidak hanya membuat kesepakatan, tapi anak juga dituntut atau dilatih, yang lebih tepatnya dilatih untuk meyakini dan menerapkannya secara sadar, mandiri, dan tanpa pengaruh dari luar. Artinya setelah kita menumbuhkan atau menerapkan budaya positif itu, anak-anak dilatih itu untuk mematuhi apa yang sudah kita buat itu tanpa adanya pengaruh dari luar. Jadi ada motivasi intrinsik Pak dari dalam diri anak itu sendiri. Artinya bahwa kesepakatan kelas itu kan terdiri atau merupakan nilai-nilai yang diyakini.
Jadi di dalamnya ada keyakinan. Nah, ketika anak-anak sudah meyakini bahwa itu baik, maka mereka akan secara sadar, secara mandiri, dan tanpa pengaruh dari luar, mereka akan melaksanakan atau mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, jadi kesimpulannya bahwa keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama, Pak. Begitu dari saya. Terima kasih, Bu Ucut. Terima kasih Bu Fani Medrova, sangat luar biasa. Jadi keyakinan kelas itu lahir atas diri anak sendiri ya. Karena seperti kita ketahui bahwa kesepakatan kelas itu adalah dari awalnya gagal, kita ingin anak itu menjadi sukses. Makanya dilahirkannya sebuah kesepakatan kelas. Baik, saya silakan kepada Bapak Abdul Hamid sudah mengeres hand untuk mengajukan pertanyaan Pak atau untuk menanggapi. Silakan kepada Bapak Abdul Hamid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Abdul Hamid, saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bapak, bisa. Oh ya, siap ya. Nah, ini menarik ini berkaitan dengan saya sama Pak Agus. Pak Agus, karena kontributor ini betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Susi tadi. Enggak tahu mungkin Pak Agus rezekinya Pak Agus yang 3 topik tapi kelihatannya 5 topik. Atau mungkin entah loncat gimana karena saya dari dulu tuh 3 topik enggak pernah datang email seperti ini, baru selesai 5 topik baru muncul. Nah, di sini saya sudah seminggu datang email ini untuk menjadi kontributor di PMM, tetapi saya belum melaksanakan dari sejak itu sampai sekarang belum saya upload atau apa-apa karena dari kesibukan dan sebagainya. Pertanyaan saya di situ, apakah ada batas waktunya atau memang untuk seterusnya yang ini? Nah, itu yang pertama. Karena saya belum saya buka, cuma lihat di emailnya aja. Nah, terus yang kedua, dalam pembuatan video bahan ajar itu ada durasinya berapa menit ya Bapak? Untuk videonya di bahan ajar, karena saya dengar juga dari cerita teman-teman yang kebetulan ikut kemarin jadi fasilitator di PMM yang ikut angkatan ke-3, ada durasinya. Iya, ada durasinya, tapi enggak dikasih tahu berapa durasi karena mereka juga masih dalam tahap proses. Iya. Mungkin ada durasinya di situ ya, supaya bisa kita tahu untuk pembuatan videonya. Nah, terus untuk kegiatan modul ajar tadi, apakah harus ada persyaratan umpan balik ya, seperti di aksi nyata itu, atau memang tidak ada umpan balik? Dan kalau di aksi nyata itu kan harus ada yang kita lampirkan umpan balik dari guru atau kepala sekolah ataupun siswa. Apakah kita mengupload bahan ajar ataupun di dokumen modul ajar ini, apakah harus ada kita lampirkan umpan balik atau tidak di situ? Ya. Terus yang selanjutnya, banyak maaf ya, penasaran karena ini menarik sekali makanya saya ikut. Ada di ide praktiknya Bapak. Di ide praktik itu ada bukti karya yang terpilih. Karena saya sudah saya sudah pernah mengirim karya saya, sudah 3. Tetapi saya lihat enggak tahu di mananya, tapi saya lihat di laptop saya, di HP saya di PMM ini tidak muncul. Terus bagaimana? Apakah ada kriteria khususnya atau gimana? Atau ada kolom tersendiri bahwa kita tahu bahwa hasil karya kita itu dipilih atau tidak dipilih? Karena di aksi nyata itu kan dikasih tahu di aksi nyata itu bahwa kalau memang tidak terpilih diperbaiki di sininya. Tetapi di ide praktik ini saya lihat belum muncul, atau memang belum diperiksa atau belum diselesai, gimana di situnya? Saya minta pendapat dari Pak Agus ya.
Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid, sangat luar biasa ya. Baik Pak Agus, izin sebentar saya karena tadi Bu Asira juga sudah meresender sekaligus. Kepada Ibu Asira Hussein, disilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sangat tertarik untuk ini menjadi kontributor ya dalam PMM. Kebetulan juga saya sudah menyelesaikan 17 topik sudah bersertifikat, namun untuk khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah lama saya menunggu itu banding, jadi sampai sekarang belum keluar sertifikatnya. Jadi mungkin itu yang saya mau tanyakan, termasuk perencanaan pembelajaran sudah dengan kurikulum Merdeka tadi. Jadi bagaimana ya kalau ini sudah hampir 3 bulan belum muncul itu untuk sertifikatnya dalam PMM itu saja Bu, yang saya mau tanyakan karena ingin berkontribusi dalam kurikulum Merdeka ini untuk sebagai kontributor begitu. Saya juga sekarang ini sementara ikut juga NS BPB untuk gelombang ketiga begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asira Hussein ya, sangat luar biasa. Baik Pak Agus, ini ada 5 pertanyaan ya kalau tidak salah pada Bapak Abdul Hamid ya. 5W, 1H, oke. 5W, 1H, oke Pak. Maaf ya Pak ya, walaupun tidak ini. Oke, just kidding. Nah di sini tadi Pak Abdul Hamid sangat tertarik ya Pak ya, dengan kontributor PMM itu pada 3 topik tadi yang tidak berhasil. Nah berarti Bapak sangat luar biasa Pak Agus bisa berhasil untuk 3 topik, sedangkan pengalaman beliau dengan Bu Susi itu harus menyelesaikan 5 topik baru bisa dapat email. Nah jadi pertanyaan pertamanya apakah ada batasan waktu ya Pak ya terkait untuk tadi ketika mau pada kontributor untuk mengupload perangkat belajar ya Pak ya. Kemudian dalam pembuatan video apakah ada batasan waktunya atau durasinya? Kemudian apakah harus ada umpan balik pada modul ajar atau tidak? Apakah memang harus sama seperti pada aksi nyata? Nah yang terakhir adalah ide praktik atau kriteria khususnya itu jika hasil karya kita terpilih itu apakah sudah diperiksa? Maksudnya apakah ada tanda sesuatu ya Pak ya yang muncul baik di handphonenya maupun di laptopnya pada aplikasi platform Merdeka Mengajar jika memang sudah terpilih karyanya Bapak Abdul Hamid. Berarti mungkin yang itu yang bisa saya tanggapi ya Pak Abdul Hamid. Pertanyaan Bapak kepada Bapak Agus Sajari, disilakan untuk menanggapi. Wow, menarik sekali ini. Pertanyaannya complete ya, very excellent. Izin share terkait pertanyaannya Pak Abdul Hamid ya. Yang pertama tadi menyangkut tentang 3 topik ya. Sepengetahuan saya bahwa kita menyelesaikan 3 sampai 5. Memang betul katanya Bu Susi tadi, 3 sampai 5 topik itu yang harus kita selesaikan pada pelatihan mandiri ya. 3 sampai 4 ya, 3 sampai 5 topik. Nah, di pelatihan mandiri ini yang menjadi yang harus kita selesaikan yaitu ya kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, di perencanaan pembelajaran, kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena nanti di modul proyek kita harus paham ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Sehingga benar juga bahwa syaratnya adalah 3 sampai 5 topik yang harus kita selesaikan. Kalau sudah yang 3 sampai 5 topik itu kita selesaikan, maka kita tinggal nunggu Bapak Ibu ya, email kita
email dari Kemendikbud itu bahwa kita bisa mengunggah atau menjadi kontributor seperti ini. Nah, jadi kalau sudah mendapat ini, Bapak Ibu nanti berhak bisa mengupload modul ajar maupun bahan ajar Bapak Ibu. Di kriteria di sini di perangkat ajar sesuai dengan di panduannya ini bahwa kita bisa lihat caranya topik-topik yang harus kita selesaikan ya. Di sini kalau tidak salah 3 sampai 5 di sini katanya. Nah, di sini ada di panduannya nanti. Nah, kalau misalkan alur ini sudah Bapak Ibu ikuti, yaitu kurikulum merdeka di pelatihan mandiri sudah mendapat sertifikat, kemudian di pelajari cara membuat bahan ajar ini minimal kita topik perencanaan pembelajaran sudah kita lalui dan mendapat sertifikat, kemudian di modul project yaitu tentang P5-nya. Nah, seperti ini ketika kita klik lihat caranya, nah maka ini adalah cara untuk menguploadnya, nah, panduannya. Kemudian untuk bahan ajar dan modul ajar ini, ketika kita klik nanti mulai pelatihan mandiri, kita akan dialihkan di sini bahwa kita harus menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, dengan catatan kita sudah mendapat sertifikat. Nah, terkait dengan email dari Kemendikbud itu, tinggal Bapak Ibu nanti sabar saja tunggu karena memang mungkin istilahnya karena kita banyak ya, tim kurator ataupun tim kurasi itu juga tidak serta-merta bisa langsung begitu. Saya pun begitu. Ketika sudah menyelesaikan, saya baru 12 topik yang saya sudah selesaikan Bapak Ibu. Tadi Ibu sudah 17 ya, sudah 17 topik yang dikerjakan. Itu sudah merupakan capaian luar biasa ya. Saya saja baru 12 Bapak Ibu. Dan itu pun ya saya sempatkan beberapa waktu ya. Nah, ini baru nambah satu ini. Baru 13, kemarin 12. Alhamdulillah sudah keluar berarti. Nah, kemudian terkait dengan durasi ya, pertanyaan selanjutnya. Untuk durasi video Pak Abdul Hamid bahwa idealnya itu kemarin ketika diberikan pelatihan di narasumber kemarin di pembekalannya itu bahwa video yang ideal itu adalah 5 sampai 7 menit, maksimal 10 menit. Nah, karena ini untuk meningkatkan minat Bapak atau Ibu guru menonton. Karena kalau sudah melewati 10 menit itu membosankan. Apalagi bentuk video pembelajaran. Terkecuali itu film. Mohon maaf kalau film kan kita maunya lebih dari bahkan 2 jam gitu. Nah, untuk video pembelajaran biasanya yang paling ideal itu adalah 5 sampai 7 menit idealnya. Nah, karena kemarin ketika menjadi narasumber kemarin saya juga mendapat email di video praktik baik itu bahwa di sini ada di email yang saya dapatkan untuk video pembelajaran yang saya upload itu mendapat sedikit tanggapan bahwa koreksi untuk video yang ideal itu 5 sampai 7 menit. Itu idealnya untuk sebuah video. Maka nanti mungkin nanti kalau Pak Abdul Hamid mau membuat video paling enaknya nanti narasinya bisa disesuaikan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya bahwa kalau tidak salah terkait dengan ide praktik ya. Untuk ide praktik Pak Ahmad bahwa kemarin juga saya ikut di sini untuk ide praktik ya, untuk ide praktiknya. Nah, cerita praktik itu. Memang betul kita tidak tahu di mana letak kekurangan kita
karena tidak ada pemberitahuan baik email maupun media lain terkait dengan apa yang menjadi kekurangan sehingga ide praktik kita tidak muncul begitu atau tidak ditampilkan begitu. Nah, ini mungkin nanti dari tim pengembang akan memberikan solusi bahwa kalau memang nanti seperti Pak Ahmad tadi tanyakan bahwa seendak-endaknya kalau memang kita salahnya di mana atau kurangnya di mana, kita ada refleksi begitu. Oh, ini diperbaiki seperti halnya di topik pelatihan mandiri itu kan ketika langkah-langkah kurang kita upload atau kita kerjakan sesuai pedomannya, bahwa di sana ada perbaikan begitu. Sehingga ketika kita memulai kembali bahwa kita tahu oh ini kekurangannya di sini sehingga kita bisa perbaiki. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada perkembangan kembali, tetap pantau PMM Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya terkait pertanyaan Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan atau pertanyaan dari Pak Abdul Hamid. Baik, terima kasih banyak. Ya, Bapak Agus Sajari sangat luar biasa tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Abdul Hamid. Nah, di sini tadi ada Ibu Asyirah Hussein ya. Beliau itu sudah menyelesaikan 17 topik, sangat luar biasa ya Ibu Asyirah. Jadi beliau juga merupakan NS narasumber praktik baik ya Ibu ya pada gelombang ketiga Ibu Asyirah. Iya, benar. Ini jadi yang mohon maaf sedikit saya izin menanggapi tadi pertanyaan Ibu sampaikan, bagaimana belum munculnya sertifikat di PMM ya Ibu ya, terkait dengan ada 17 topik, mungkin ada sebahagian yang sudah keluar Ibu ya, tidak keseluruhannya sertifikatnya. Ya, begini Bu, kalau untuk topik semua sudah dikerjakan itu ada 38, 38 sertifikatnya ya. Sudah keluar 17, masih ada bandi itu yang proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu yang mungkin itu yang harus keluar sertifikatnya sehingga baru bisa mendapatkan email untuk menjadi kontributor dalam PMM. Nah, itu yang kapan sih bisa keluarnya, sudah lama sekali. Untuk bandingnya itu kan sudah dipenuhi semua tagihannya, rinciannya, tapi belum keluar. Saya juga pingin gitu. Ya, siap Ibu Asyirah. Berarti Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata semuanya. Ada modul project ya Ibu ya. Berarti belum munculnya sertifikat ataupun. Oke, baik Bapak Agus Sajari bisa dibantu untuk jadi istilahnya kebingungan dari Bu Asyirah mungkin bisa terjawab oleh Bapak Agus Sajari. Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bu Asyirah bahwa tim kurator itu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah guru yang melakukan aksi nyata, Bu Guru ya. Jadi sehingga ditunggu saja ya, ditunggu saja. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kemungkinan kalau sudah terbit sertifikat di topik PMA-nya, Ibu berhak nanti untuk menjadi kontributor. Nah, karena salah satu dari syaratnya adalah yang itu. Jadi kalau misalkan Ibu menyelesaikan topik tersebut, maka insya Allah dalam waktu dekat nanti Ibu bisa menjadi kontributor. Pak Agus, ini izin menjawab karena kemarin kan bagian dari tim validator. Jadi Ibu Asyirah Hussein ya, kalau kita mengajukan banding itu prosesnya lama. Saya ajukan banding karena merasa syaratnya sudah terpenuhi kan. Ketika kita kurasi kita validator punya orang benar karena sesuai dengan deskripsi. Kemudian memang untuk proses banding itu lama. Kenapa saya tidak mau perbaiki? Karena memang sesuai panduan. Jadi saya ajukan banding itu saya hampir 4 bulan. Oh ya. Ya, jadi kalau untuk kita perbaikan dengan itu memang itu agak beda sedikit. Beda dengan kalau misalnya lama biasanya kan cuma sekitar 3 bulan kan, karena seperti menjaring ikan, sama seperti aplikasi Pak Azari Agus ya.
CMS. Jadi kan kita bisa ini, siapa yang didistribusikan ke kita email yang mana masuk itu yang kita ambil. Jadi nggak tahu punya siapa, seperti menjaring ikan, punya siapa aja bisa masuk. Gitu Bu. Jadi saya termasuk yang menunggu di ajukan banding. Memang saya ajukan banding. Jadi 4 bulan kalau nggak sampai akhir bulan ini mungkin lebih udah ya. Karena topik sama. Topik ini seri semangat guru yang semangat guru 2 itu. Kan itu kan cuma video aja tidak ada apa-apa, tetapi punya saya ditolak. Itu aja, maaf ini Bu Cut, Pak Azari sudah mengambil kesempatan, cuma ingin meluruskan aja supaya tidak ada miskonsepsi karena kita mengalami hal yang sama. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi sudah memberikan penguatan yang sangat luar biasa ya, sehingga Bu Asyara mungkin tidak lagi menunggu-menunggu Bu ya, sudah menyelesaikan tapi masih menunggu-menunggu. Nah, baik, mohon izin sebelumnya saya karena ini Bu Wiga Fajarianti ya sudah meresen dari tadi. Jadi kita memberikan kesempatan ya Bapak Agus Hajari dan Ibu Fani kepada Bu Wiga 1 orang lagi untuk sesi bertanya kita sebelum kita closing webinar kita hari ini. Pada Bu Wiga Fajarianti disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off cam karena memang di sini hujan deras. Ternyata saya lupa untuk turunkan raise hand. Ternyata beberapa yang ingin saya tanyakan tadi sudah terjawab. Seperti tadi kan ketika saya sudah lolos 8 topik misalkan. Tetapi saya belum bisa mengakses itu untuk kontributor karena saya jenjang PAUD. Ternyata tadi karena memang kita belum mendapatkan email seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi dari beberapa sharing teman-teman saya sudah bisa menyimpulkan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wiga Fajarianti. Terima kasih banyak sudah terjawab ya Ibu ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya di sini selaku moderator, izin saya sebelum kita menutup saya mau menyampaikan closing statement yang saya tangkap tadi dari narasumber pertama Bapak Agus Hajari, yaitu cara mendaftar kontributor perangkat ajar pada PMM. Jadi sedikit saya mengulang. Jadi dengan kita mengklik linknya itu https://guru.kemendikbud.go.id kolaborasi. Nah, jadi kita harus tetap menyelesaikan ya Pak Agus tadi. Betul. Kurang lebih 5 topik utama pada kurikulum Merdeka. Saya tambahkan sedikit lagi supaya mungkin itu hal yang terbaru. Kemudian kita menyiapkan semua alur yang diarahkan untuk menuju link tersebut. Kemudian setelah kita menyelesaikan semua alur tersebut, kemudian dapatnya email dikirim ke Gmail kita. Nah, jadi kita ketika membuat semuanya itu kita mempersiapkan dulu referensi, kemudian kita latihan atau asesmennya, kemudian instrumen atau refleksi, kemudian baru kita setelah itu kita akan upload begitu. Itu yang saya tangkap dan sangat luar biasa paparan dari Bapak Agus Hajari yang sangat luar biasa, sudah sangat jelas, sangat rinci memaparkan bagaimana cara mendaftar kontributor perangkat ajar pada PMM. Dan juga sedikit saya tambahkan tadi Bapak Agus Hajari menyampaikan bahwa beliau sebagai admin community, jika Bapak Ibu ingin menyematkan perangkat ajar tadi boleh, jika disematkan ya Pak tadi Bapak Agus yang akan membantu menampilkan perangkat ajar Bapak Ibu yang jika memang belum bisa masuk ke sana. Jadi sangat luar biasa bagi saya. Jadi kami dari ujung barat Indonesia bisa bertemu dengan ujung timur Indonesia dengan Bapak Agus Hajari. Terima kasih, izin Bapak sangat luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bersamai pada webinar dengan ketua komunitas kita yaitu Bu Susi Afrianita. Dan kemudian izin saya meng-closing statement pada topik kedua ya dengan Ibu Fani. Jadi tadi saya tangkap dari Bapak Dr. Irham nih, kabit kami mengatakan bahwa jadi sudah ada Happy, sudah ada Fani, jadi semua ada pada Ibu Happy Fani ya. Oke, jadi di sini di mana menumbuhkan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung IKM. Saya sangat tertarik, sangat luar biasa praktik baik yang sudah Ibu lakukan ya Ibu ya. Dan itu sangat menginspirasi saya ternyata di pekarangan di lahan yang kecil di depan kelas itu yang tadinya tandus,
bagaimana Ibu mengolah bersama anak-anak dengan melalui kesepakatan kelas menjadi sebuah tanaman hortikultura yang mungkin di situ bagaimana anak-anak bisa terinspirasi dari mulai mereka menyemai bibitnya, kemudian mereka merawatnya sehingga tumbuhnya, sehingga berhasil menghasilkan buahnya ketika panen. Jadi walaupun buahnya itu nggak banyak, mungkin sangat luar biasa ya. Jadi bisa menjadi pengalaman bagi anak-anak. Nah, sedikit saya ulang bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan, yaitu kesepakatan-kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah agar murid dapat berkembang, bertanggung jawab. Nah, jadi selama ini kita kan seperti tahu bahwa peraturan kelas itu adalah aturan-aturan sepihak yang dibuat oleh guru yang bersifat memaksa dan harus ditaati karena rasa takut dan ingin mencapai perhatian. Nah, gitu. Jadi kita memang harus menjadikan sebuah kesepakatan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal di mana kita melahirkan konsekuensi kepada anak. Dan juga saya sangat menarik sekali tadi bagaimana Ibu Fani selesai membuat kesepakatan kelas tadi, bagaimana beliau istilahnya menyambungkan jika ada terjadinya konsekuensi tadi disalahkan oleh anak, beliau melakukannya dengan segitiga restitusi, di mana kita mengawalinya dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada si anak. Jadi segitiga restitusi adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa di mana kita mengubah identitas anak yang gagal untuk menjadi anak yang sukses. Jadi kita harapkan ke depannya bahwa implementasi kurikulum Merdeka di seluruh Indonesia, baik kami di Aceh Utara yang sudah bisa berbagi dengan Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia menjadi sangat luar biasa ya kan, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya di sini selaku moderator Cerafika Husna. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan, dalam memandu webinar kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat jika ada salah kata. Jadi sebelum saya tutup, saya izinkan saya membawakan sebuah pantun. Mohon maaf saya memang pantunnya kurang bisa, tapi kalau misalnya dalam bahasa Aceh istilahnya ada hadis maja punya orang zaman dulu di Aceh itu saya sangat tertarik. Jadi burung dara, burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak host kita, Bapak Muhammad Yani. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cerafika. Sangat luar biasa sekali ya hasil diskusi ataupun pemaparan materi dari pemateri kita yaitu Bapak Agus Azhari dengan Bu Fani. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Agus Azhari dan Bu Fani atas ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kami. Dan tidak lupa pula terima kasih banyak kepada kawan-kawan Bapak Ibu sekalian seluruh Nusantara yang telah hadir di webinar pada hari ini. Terakhir, sebelum kita masuk ke penutup, jangan lupa untuk mengisi absensi yang setelah kami kirimkan di kolom chat. Saya selaku host meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, Saudara, kawan-kawan, dan rekan-rekan seluruhnya. Saya mohon maaf atas segala kegelapan. Karena saya buka dengan pantun tadi, maka saya tutup dengan pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Muhammad Yani, selaku host, meminta izin, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.